Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari kota Bandung, tempat saya tinggal. Semoga Anda di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun. Salam kebaikan buat Anda semua. Salam sejahtera, ya. Salam sehat buat semuanya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya RAE Virgana Targasa Panji, ya. Insya Allah di semester ini, di tahun ini teman-teman semua kita akan belajar bersama, ya, berkaitan dengan satu mata kuliah analisis dan visualisasi data, ya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan diri dulu teman-teman semua, ya. Tadi saya sudah bilang bahwa nama saya RAE Virgana Targasa Panji, teman-teman semua, ya. Saya pendidikan terakhir S3, ya, di bidang data ekonomi, teman-teman semua, ya. Jadi memang S3 saya berkaitan dengan analisa data, ya. Khususnya data perbankan di 20 tahun terakhir, ya. Saya kuliah mulai tahun 95, teman-teman semua. Dulu masih diploma lah, seperti itu, ya. Kuliah terus jalan sampai S1, S2 sampai S3, teman-teman semua, ya. Teman-teman bisa lihat di layar Bapak, ya. Keseharian saya teman-teman semua ngajar di salah satu kampus, ya, di Bandung, ya. Saya adalah dosen PNS di LL Dikti wilayah 4, teman-teman semua, ya. Dan Bapak juga keseharian biasanya juga saya ngisi di beberapa kegiatan, ya, di BUMN, di corporate, masih seputar urusan data analisis, ya, atau berkaitan dengan sistem informasi, teman-teman semua, masih berputar seperti itulah, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang saya lakukan, teman-teman semua. Selain mengajar, saya coba juga mengajar di lembaga-lembaga lain, ya, mau swasta, pemerintah, ya, militer, ya, teman-teman semua, ya, masih berkaitan urusan data dan informasi, teman-teman semua, karena memang itu salah satu keahlian saya di 31 tahun ini, teman-teman semua, ya. Bahkan di beberapa lembaga seperti kepolisian juga saya mengajar, teman-teman semua. Nah, seperti itu kira-kira perkenalannya, ya, teman-teman semua, ya. Saya biasa juga keliling Indonesia, teman-teman semua. Saya suka traveling, ya, teman-teman semua, ya. Teman-teman semua, jadi semoga Anda sudah masuk ke sistem, ya. Anda sudah masuk ke sistem kita, teman-teman semua, ya, berkaitan dengan mata kuliah kita analisis dan visualisasi data, ya, teman-teman semua, ya. Nanti Anda tinggal ikutin prosesnya saja, teman-teman semua, ya. Insya Allah Universitas Terbuka punya sistem yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Tinggal you bisa ikutin, ya. Di mata kuliah kita ini memang nanti kita butuh tools, ya, teman-teman semua, ya. Toolsnya sebenarnya untuk visualisasi data sebenarnya bisa banyak hal, ya. Bisa bentuknya programming, bisa bentuknya aplikasi, teman-teman semua, ya. Untuk aplikasi mungkin banyak, ya, teman-teman yang terkenal, ya, kalau ngomongin visualisasi, ya. Jadi kalau you bicara spreadsheet, nah, jadi kalau bicara spreadsheet jelas ini adalah salah satu bentuk daripada alat untuk visualisasi. Jadi kalau bicara visualisasi data atau data analisis yang paling dikenal banyak orang, ya, orang awam atau teman-teman, ini ya jelas ini spreadsheet, ya, teman-teman semua, ya. Spreadsheet dengan segala bentuknya, ya, teman-teman semua, segala mereknya lah, ya, gitu, ya. Ini saya punya WPS di sini. Ya, saya juga punya misalnya, nah, ini ada OnlyOffice, ya. Nah, ini spreadsheet ini teman-teman semua jelas sangat dikenal orang, ya. Apapun mereknya, teman-teman semua, ya. Mungkin Anda
menggunakan Office 365, Anda pakai ya Microsoft Excel, Anda pakai misalnya Google Spreadsheet, teman-teman semua. Ya pada dasarnya ya ini alat buat analisa data dan visualisasi data secara aplikasi ya teman-teman semua, secara aplikasi ya. Mungkin yang lebih up to date misalnya kekinian lah ya, kekinian Anda bisa lihat yang namanya Google Looker. Nah ya, Google Looker ini adalah salah satu tool dari punyanya Google ya, cukup keren dan luar biasa teman-teman semua ya. Saya sering merhatikan tool ini di beberapa tahun terakhir ya. Jadi ini tool menurut saya cukup hebat banget ya gitu ya, cukup hebat banget teman-teman semua ya. Jadi dan banyak nilai manfaatnya ya menurut saya teman-teman semua ya. Nah ini Google Looker teman-teman semua ya, salah satu tool, tapi ini aplikasi, masih tetap aplikasi teman-teman semua, ini masih aplikasi ya, tapi ya lumayan lah ya menurut saya, sangat lumayan teman-teman semua, sangat lumayan nih Google Looker ya. Nah di satu sisi mungkin ada teman-teman yang pernah kenal Power BI ya, Power BI teman-teman semua ya. Ini Power BI ya, kalau Anda punya akunnya ya, ada yang versi desktopnya juga ya gitu, ada versi desktopnya juga teman-teman semua. Power BI zaman juga dulu ya sangat terkenal banget, ada Tableau teman-teman semua, Tableau. Nah ini, nah juga ini sangat terkenal banget. Jadi kalau aplikasi banyak lah teman-teman semua ya, tapi saya nggak bisa bahas semua ya, kita masih perkenalan ini ceritanya ya, masih perkenalan. Kalau aplikasi ya tadi saya bilang yang famous jelas Spreadsheet tadi ya. Jadi kalau zaman saya kuliah jarang disebut merek teman-teman semua. Dosen itu kadang-kadang mencegah kita semua biasanya untuk bilang merek ya. Jadi kalau zaman kuliah 30 tahun yang lalu tuh dosen suka bilang nggak boleh bilang merek, sebutin apa nih word processor nah misalnya gitu, atau spreadsheet nah gitu, lembar kerja ya gitu ya. Tapi itu bebas-bebas aja lah teman-teman semua ya, silakan gunakan aplikasi kesukaan Anda. Ya yang paling sederhana aja bisa jadi seperti spreadsheet ya teman-teman semua ya, terserah ya, Anda suka Excel, WPS tadi saya punya ya, Only Office ya, Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet ini kan sangat luar biasa ya, sederhana banget dan banyak free-nya lagi. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi nah ini Google Spreadsheet ya, luar biasa under web ya teman-teman semua ya. Ada Microsoft 365 teman-teman semua yang basisnya juga web ya. Semua itu aplikasi teman-teman semua aplikasi ya. Nah di mata kuliah kita teman-teman semua biasanya basically programming teman-teman semua ya. Nah programming biasanya kita ini yang akan kita pakai adalah satu bahasa pemrograman yang namanya R. Jadi yang namanya R teman-teman semua ya, mohon maaf nih kalau saya R programming, nah seperti ini teman-teman semua. Nah itu ya. Nah ini sama Om AI udah disarikan. Biasanya itu kalau di UT biasanya kita pakai AI teman-teman semua ya, pakai R teman-teman semua. Jadi R ini adalah salah satu open source programming language teman-teman semua ya. Saya dulu waktu S3 pakai R teman-teman semua. Sebenarnya di luar negeri untuk kuliah S3 ekonomi gitu ya, S3 yang berkaitan dengan data analisis informasi teman-teman semua, itu banyak pakai R ya teman-teman semua. Walaupun kalau di negeri kita sebenarnya banyak juga ya penggunanya teman-teman semua, banyak juga penggunanya. Nah ini si R teman-teman semua ya, memang dia dipakai untuk statistical computing, data analisis. Nah kamu bisa lihat ya visualization ya teman-teman semua ya. Ini software bukan ini bahasa pemrogram bukan yang baru ya teman, ini udah lama banget teman-teman semua ya. Nah si R Pak, apakah ada tool yang lain? Banyak ya teman-teman semua. Misalnya bisa aja visualisasi pakai bahasa pemrograman lain ya. Contoh jelas Python ya. Jadi Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang super duper famous ya di beberapa tahun terakhir ya teman-teman semua ya. Karena memang
backend AI itu banyak yang basically dia dari Python juga teman-teman semua ya gitu. Jadi mau Python mau R ini semuanya memang bisa kita pakai ya teman-teman semua, bisa kita pakai ya. Apa gimana kalau bahasa pemrograman lain? Bisa, nggak ada masalah teman-teman semua bahasa pemrograman itu bisa ya gitu ya. Yuk misalnya Pak kita mau pakai JavaScript gitu ya bisa, nggak ada masalah. Banyak ya jadi bisa pakai apalagi kayak JS ya, ini jelas kekinian banget ya. Banyak terselip walaupun yang dua ini sebenarnya yang cukup famous ya buat masalah data analisis ya, terutama sih sebenarnya data analisis. Visualisasinya sebenarnya bisa pakai apapun teman-teman semua. You mau pakai Golang, you mau misalnya mau pakai PHP kayak ya, you mau pakai Java ya, banyak hal ya teman-teman semua. Untuk visualisasi ini banyak hal ya. Bahkan dulu saya sering pakai yang namanya BERT teman-teman semua. Jadi zaman sekitar 20 tahun yang lalu ya, itu PHP itu sangat minim banget buat Nah ini dulu saya sering pakai ini teman-teman semua ya, Eclipse BERT ya, Business Intelligence Reporting Tool ya, open source Java based platform. Nah ini dulu saya sering pakai ini ya untuk visualisasi data teman-teman semua ya. Jadi biasanya kita nih butuh engine report teman-teman semua ya. Jadi sedangkan engine report open source 20-30 tahun yang lalu ini dia udah bisa seperti ini teman-teman semua. Nih sampai sekarang kayaknya masih dikembangkan ya, masih teman-teman semua ya. Jadi si BERT ini nih, ini nih ya teman-teman semua, namanya BERT teman-teman semua ya. Nah jadi dulu saya sering pakai ini di banyak project saya teman-teman semua nih. Nah ini maaf ya, kita lihat wikinya. Ini BERT teman-teman semua nih 21 tahun yang lalu tuh ya. Saya pertama kali pakai first release-nya itu 2005 ya. Saya sering pakai ini. Sampai sekarang ya masih dikembangkan nih teman-teman. Saya udah jarang pakai ya. Cuma ini adalah salah satu engine report yang paling luar biasa ya. Dia nih open source ya, free to use ya teman-teman semua ya. Saya ini orang open source teman-teman semua. Saya ini orang copyleft ya. Saya senang menggunakan software ini ya. Nah Microsoft dulu punya sebelum dia jual ya. Dulu saya juga sering pakai satu tool namanya Crystal Report teman-teman semua ya. Jadi Crystal Report nih, nih sekarang kalau nggak salah sekarang dijual sama Microsoft ke SAP ya kalau nggak salah ya. Nah ini Crystal Report. Nah ini teman-teman semua, ini saya sempat pakai versi awalnya dulu di era sebelum tahun 2000 malah ya. Jadi sebelum tahun 2000 nih saya udah pakai ini teman-teman. Dulu masih free ya sampai tahun 2000 ya, sampai 2000 tuh free ya. Baru sekitar tahun 2005 gitu kalau nggak salah dibeli oleh Microsoft ya. Jadi dulunya ini terus oleh Microsoft dijual ke SAP. Jadi ini kamu bisa lihat ya, SAP sekarang tuh ya, SAP. Jadi ini juga engine report teman-teman semua ya. Jadi ini lihat Crystal Report is business intelligence application. Nah itu ya. Jadi pendekatan untuk visualisasi itu banyak teman-teman semua ya. You bisa dari programming, you bisa dari engine report ya seperti ini, bisa dari spreadsheet yang tadi, atau aplikasi populer data visualisasi ya kayak Power BI, Google Looker, Tableau dan lain sebagainya. Nah seperti itulah teman-teman semua, sedikit pengenalan ya berkaitan dengan urusan kita ya teman-teman semua. Insya Allah kita mau pakai kebanyakan karena di modul UT teman-teman semua ya, itu kita basically kebanyakan pakai jadi kamu lihat ya, jadi kita bisa aja pakai R teman-teman semua ya, kita bisa juga pakai Python ya. Tapi sebagai catatan buat Anda semua, biasanya di kurikulum UT itu kita pakai R teman-teman semua ya. Jadi saya ngikutin kurikulum ya teman-teman semua ya. Jadi R itu teman-teman semua nanti you bisa unduh ya. Nanti kita pelan-pelan belajar ya gitu ya. Jadi seperti ini, dia bisa di command line ya, sama kayak bahasa pemrograman lain, khususnya bahasa pemrograman basically open source ya. Pada dasarnya kan dia ini command line ya. Oh Pak, saya dulu belajar Java pakai NetBeans Pak, saya belajar Java pakai Eclipse Pak, saya pakai dan sebagainya teman-teman semua ya. Pada dasarnya semua bahasa pemrograman itu ya under command line ya teman-teman semua ya. Jadi pada dasarnya ya, apalagi yang basically open source ya, itu semuanya tuh command line. Jadi kalau bicara Java ya
Ya sebenarnya ini di command line teman-teman semua ya gitu ya. Nah kayak gini nih, saya pakai Java gitu ya. Anda yang sering pakai npm misalnya gitu kan, gitu. Ini kan pada dasarnya command line teman-teman semua ya. Anda yang sering pakai Python misalnya gitu kan. Nah ini juga command line teman-teman semua ya. Jadi pada dasarnya semua bahasa pemrograman khususnya yang open source itu engine-nya itu pada dasarnya di back-end-nya itu di command line teman-teman semua, di command line ya, di command line. Uh, pada dasarnya kan teman-teman ini kan mahasiswa ilmu komputer ya gitu ya. Jadi kita di bidang sistem informasi bagian daripada teman-teman ilmu komputer, walaupun sepertiga mata kuliah kita ini kebanyakan juga ekonomi ya teman-teman semua ya. Mata kuliah kita ini sepertiga banyak yang sifatnya manajemen gitu ya, manajemen risiko lah, bis proses manajemen lah, apa manajemen lah. Banyak banget mata kuliah di sistem informasi yang basically sebenarnya bicara teman-teman di akuntansi, di manajemen, di statistik teman-teman semua ya, banyak banget ya. Jadi kita ini pol banget di informasi ini. Bahkan kamu juga dapat statistik, dapat akuntansi. Jadi kamu ini lengkap banget lah ya. Memang dulunya informasi nama jurusannya manajemen informatika teman-teman semua. Dulu tuh S1-nya tuh namanya S1 manajemen informatika, D3-nya tuh D3 manajemen informatika teman-teman. Dulu ya era-era tahun 2000-an lah. Sebelum tahun 2000-an. Nah, termasuk CR juga, teman-teman semua ya. CR yang mau kita pakai ya, ini adalah salah satu bahasa pemrograman basically open source ya, yang insya Allah mau kita pakai ya, karena memang di di UT Universitas Terbuka ya, itu biasanya di modul-modulnya pakai CR ini teman-teman semua. CR ini teman-teman semua. Nantilah saya kasih link-linknya, cara nginstalnya segala macam. Gampang kok ya, gampang. You mau pakai Windows, you mau pakai Mac, you mau pakai Linux seperti saya, insya Allah bisa ya. Pak yang lain gimana? Oh yang lain bisa lah. You mau pakai sistem operasi Unix system apa itu bisa ya. Karena memang basically kalau open source biasanya you bisa install dimanapun lah insya Allah ya. Nah si R ini teman-teman semua ya, jadi dia bisa, Anda bisa bermain di command line teman-teman semua. Nah biasanya di modul-modul UT tuh biasanya di command line teman-teman semua ya, di command line. Jadi kamu nulis begini, nah itu tuh ya. Ini kita udah masuk di sistemnya teman-teman semua. Ini kita udah masuk di sistemnya teman-teman semua ya. Jadi udah masuk sistemnya. Pak ada nggak yang tidak command line? Ada teman-teman semua. Anda bisa install desktopnya teman-teman semua. Jadi ada desktopnya. Jadi kalau saya tulis R, nah ini adalah desktopnya teman-teman semua. Namanya RStudio. Nah ini. Jadi kalau kamu males ketemu yang command line gini teman-teman semua, nah you bisa installin ini. Nanti gampang nih, carilah teman-teman semua. Nanti kita ajarin cara nginstalnya ya. Jadi ada banyak cara. Ini ya kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman semua ya. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini teman-teman semua ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah idenya lah ya teman-teman semua. Salah satu ide yang terkenal ya, salah satu ide yang terkenal teman-teman semua berkaitan dengan ini nih ya. Nah kayak gini lah teman-teman semua ya. Kita coba kita tes satu ya. Ini benchmarking. Oke, coba kita tes. Nah ini teman-teman semua. Jadi modelnya kayak gini lah ya. Jadi nanti script di sebelah sini, nanti terminal di sebelah sini, output ya. Ini di sebelah kanan atas itu ada library ada variabel-variabel. Sebelah kanan ada file, plot, package. Ya package itu kayak library teman-teman semua, kayak gitulah ya. Nah jadi masing-masing ada kelebihan lah teman-teman semua ya. Kita pakai ide seperti ini, integrated development environment, juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Nantilah kita ulik lagi ya. Nah selain pakai ini teman-teman semua, ada juga yang versi web teman-teman semua ya. Jadi you bisa pakai web, bisa Pak, ada versi webnya teman-teman semua ya. Nah versi web itu misalnya Anda pakai Google Colab bisa ya. Kalau misalnya kamu pernah dengar Google Colab ya, nah Google Colabs, nah gitu. Nah ini bisa mengeksekusi R teman-teman semua ya. Nah jadi si R ini, nah contoh teman-teman semua ya. Nah di sini nih. Cuma kalau pakai Google Colab itu sebenarnya defaultnya Python teman-teman semua. Defaultnya Python. Cuma you bisa
jadi runtime-nya diganti. Nah ini runtime teman-teman semua, ini runtime. Nah di sini tuh, nah memang defaultnya Python, tapi si Google Colab ini dia bisa pakai R juga. Ya ini ada Julia, ya sebenarnya dia bisa macam-macam sih, cuma yang muncul di sini cuma bertiga ya gitu. Saya dengar pakai C aja bisa dieksekusi di sini ya. Nah salah satu keberuntungannya apa teman-teman semua, ini di web ya, ini di web, pengolahannya di server. Bahkan you dikasih beberapa mesin ya, itu ya ada T4 CPU, apalagi ini bagus nih teman-teman semua ya. Nah you bisa eksekusi R di Google Colab teman-teman semua ya. Ada satu tempat lagi teman-teman semua yang memang dikhususkan buat R, namanya R Cloud ya. Dulu dia namanya R Cloud ya. Jadi kamu nulis R Cloud, nah gitu R Cloud teman-teman semua. Nanti kamu bisa lihat nih post ini paling atas ya, ya gitu ya. Jadi Pak, saya nulis R Cloud kok munculnya ini Pak? Iya memang ini. Jadi kalau kamu klik teman-teman semua, nah seperti ini teman-teman semua. Nah nanti kamu tinggal login, bisa pakai pakai Google teman-teman semua. Jadi modalnya cuma SSO Google aja ya. Mau pakai pakai login Gmail bisa, atau memang email kantor kamu atau email kantor kamu yang terafiliasi dengan Google bisa ya. Jadi pakai Gmail bisa ya, atau pakai email domain biasa yang memang terafiliasi dikonekkan ke Google. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi seperti ini teman-teman semua ya. Jadi nanti kalau ini saya ada proyek lama sih yang ini teman-teman semua ya, proyek-proyek lama yang di sini ya. Biasanya saya suka ganti-ganti email lah ya gitu ya teman-teman semua ya. Nah jadi nah seperti ini teman-teman semua. Ini data coba kita lihat ya. Nah gitu ya. Nah nanti tampilannya tuh sama dengan yang desktop ya gitu. Jadi kalau yang desktop tadi tampilannya ini kan teman-teman semua nih. Nah ini desktop, saya punya linknya di sini. Nah jadi yang desktop tuh kalau kamu perhatikan begini tuh. Nah seperti ini teman-teman semua ya. Ini yang desktop ya. Nah itu, ini desktop ya teman-teman semua, ini desktop ya. Nah itu nanti kamu bentar-bentar, ini lagi loading ya. Nah kemudian teman-teman semua, sebenarnya engine karena Python, karena R juga, kayak PHP juga, JS juga teman-teman semua, pada dasarnya dia interpreter teman-teman semua ya. Jadi misalnya kamu pakai W3 School juga bisa teman-teman semua. Contoh nih, kalau nih ke W3 School ya. Nah di W3 School nih ada satu modul yang namanya R juga. Ini langsung kebuka Python ya. Nah ini Python. Nah jadi dari sini tuh sebenarnya contoh ya teman-teman semua, Python, kita bicara Python untuk visualisasi ya. Nah itu ada matplotlib. Nah kayak ini nih teman-teman semua nih. Nah ini matplotlib nih ya. Gitu, salah satu library di Python cukup terkenal ya. Namanya matplotlib ya. Kalau di Python tuh ada Seaborn ya, yang ada matplot ya. Juga Google Chart tuh terkenal teman-teman semua. Saya suka apa Google Chart ya. Nah ini ada webnya teman-teman semua. Ini Google Chart for developer nih. Nah ini saya suka ini web ini nih ya. Nah ini saya suka ya. Jadi saya suka ya teman-teman semua, ini si Google Chart ini. Saya suka banget teman-teman semua ya. Ini contohnya banyak banget nih. Ini Google Chart teman-teman semua ya. Dia basically JS. Dia basically JS teman-teman semua ya. Dia basically JS ya. You mau yang sekeren apapun gitu ya, itu basically JS teman-teman semua ya. Ini kayak tree map ya nih. Nah itu. Nah ini tadi saya bilang ya, matplotlib ya. Nah termasuk, nah inilah sedikit. Nah ini kan dia JS nih teman-teman semua. Jadi ini JS tuh. Ya, dia JS nih ya gitu ya. Ini yang Google Chart ya. Nah tadi kita bicara ini teman-teman semua, si W3 School ya. Nah W3 School juga ada yang R-nya. Jadi W3 School ini nih, W3 School. Nah ini rubah jadi R. Nah gitu teman-teman semua nih. Nah itu tuh ada lihat linknya tuh. Nah, oke.
Nah, sebelum kita lihat sini dulu ya teman-teman semua. Nah, teman-teman lihat ya. Ini bentuk daripada R yang cloud tadi teman-teman semua. Nah, kan saya punya yang desktopnya ya. Mirip ya? Mirip ya? Sangat mirip teman-teman semua ya. Sangat asik juga. Ya terserah kamu sih. Yang pasti kita di Universitas Terbuka kita pakai R teman-teman semua ya. Walaupun saya udah cerita banyak hal ya, dari mulai aplikasi sampai programming, sebenarnya pendekatan untuk visualisasi data itu sangat dimungkinkan ya. Kenapa di Universitas Terbuka kita pakai R teman-teman semua, karena memang kita bakal lebih ke arah statistikalnya teman-teman semua ya. Dan R itu memang jago banget untuk mathematical, statistikal, itu dia memang sangat-sangat luar biasa teman-teman semua ya. Nanti kamu bakal nemu banyak modul berkaitan dengan statistikal teman-teman semua. Bagaimana menormalkan gitu teman-teman semua. Bicara linear regression by R teman-teman semua ya. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi tampilannya sama nih, tadi saya mau nyambungin cerita sebelumnya ya. Nah gitu. Jadi jalan Anda untuk mengikuti mata kuliah ini nih banyak ya. Kalau you suka command line, silahkan command line ya. Jadi ya kalau Anda programmer sejati gitu kan ya, mungkin Anda butuh command line ya. Kalau saya waktu usia Anda ya, itu saya pasti selalu command line. Ya saya tetap suka command line teman-teman semua ya. Cuma kan memori kita ini agak kurang ya. Jadi kita ini bukan daily programmer gitu teman-teman semua ya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu saya ini daily network administrator ya, semua perintah Unix system itu saya hafal semua teman-teman semua. Kalau sekarang ya cuma ada di memori saya gitu kan. Jadi adalah sebagian teman-teman semua ya. Jadi saya dulu network administrator teman-teman semua ya. Network administrator untuk beberapa sistem operasi network teman-teman semua ya gitu ya. Jadi zaman dulu malah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tuh ada yang namanya novel network lah, BSD lah teman-teman semua ya. Unix, malah saya ini kenalnya Unix system dulu teman-teman semua. Saya baru kenal Linux ini baru sekitar 25 tahun terakhir lah ya. Jadi waktu saya 31 tahun yang lalu, tahun 95 saya kuliah. Nah itu saya nemu mesin teman-teman semua, hampir sebesar meja teman-teman semua ya. Dulu saya kuliah pertama kali di Piksi ITB tahun 95 teman-teman semua, itu ada lab Unix ya gitu. Oh itu mata kuliah yang saya benci asli si Unix teman-teman semua ya. Kenapa? Karena nyalain susah, matiin susah, belajarnya juga command line. Nah tapi ya ternyata ya dunia ini memang command line teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa hilang ya. Jadi buat teman-teman yang suka command line, monggo ya silakan ya gitu. Silakan Anda pakai command line ya gitu. Biasanya modul UT itu banyak bermain di command line teman-teman, banyak bermain di command line. Jadi Anda cukup pakai command line. Nanti kalau you pakai Windows atau pakai Mac itu tetap muncul bentuknya kayak begini nih, kayak begini teman-teman semua ya, kayak gini bentuknya lah gitu ya. Jadi kamu akan dapat tampilan secantik ini sih gitu ya. Kalau ini kan idenya teman-teman semua. Nah jadi bisa pakai apa aja teman-teman semua. Nah termasuk yang W3 School ini kan. Nah W3 School ini saya sangat saranin kamu belajar dari sini teman-teman semua ya. Sangat saranin ya. Jadi buat teman-teman apalagi kita di UT ya teman-teman semua ya, sekolah PJJ, saya saranin Anda harus dari banyak sumber ya teman-teman semua ya. Terutama untuk basic bahasa pemrograman ya pada dasarnya semua bahasa pemrograman sama, tapi kan tetap ada AC ya. Python dan R tuh masih saudara teman-teman semua ya, masih saudara. Kadang-kadang maksud saya driver saya punya library di Python saya bisa pakai di R ya, saya punya library di R bisa dipakai di Python ya. Bahkan kayak kamu lihat di Google Colab tadi ya, ini kan mereka bisa pindah-pindah teman-teman semua ya. Saya pakai Python, saya pakai R. Nah itu Google Colab ya teman-teman semua. Nah tapi salah satu keuntungan kamu pakai W3 School teman-teman semua, itu ada ini teman-teman semua ya, ada engine reportnya. Nah jadi ini try it yourself ya. Pada dasarnya kan Python dan R itu ya interpreter teman-teman semua ya, nggak butuh di-compile pada dasarnya teman-teman semua ya. Nah itu sebenarnya teman-teman semua itu bisa Anda pakai ya. Coba misalnya ini nih, kita bicara masalahnya siapa ya contohnya nih, inilah misalnya bicara bar ya nih ya. Memang tidak selengkap di Python sih yang di W3 School, tapi ya lumayan lah teman-teman semua. Itu di atas kamu ada yang basically, terus di bawah ada yang sedikit. Nah jadi ini kalau kamu lihat,
Nah, kamu lihat kan try it yourself ya. Nah, ini try it yourself. Memang engine-nya nggak terlalu, ya lumayan lah teman-teman semua ya. Jadi ketika kamu run, nah oh ini hasilnya begini gitu kan. Nah, gitu teman-teman semua. Gitu. Agak lambat sih sebenarnya. Nah, ini kalau ini duanya saya ganti jadi 10 misalnya kan. Yang ini nih. Berarti ini bakal lebih tinggi lagi kan. Nah, itu kamu run. Nah, harusnya yang paling kiri itu yang A ya. Itu kan harusnya lebih tinggi teman-teman semua. Itu lebih tinggi tuh kan. Nah, itu. Nah, ini ada engine sih di W3 School. Kalau untuk beberapa pertemuan pertama saya pikir aman lah pakai ini sih, aman ya. Bahkan sampai akhir juga aman sih sebenarnya gitu ya, pakai ini aman ya. Tapi ada beberapa hal sih ya. Kita nggak bisa nginstalin driver di sini, nggak bisa, library itu kita nggak bisa, package itu nggak bisa kita install ya, karena nanti kamu ada satu ya mungkin di pertemuan berapa ya udah mau ujung-ujung lah ya itu Anda butuh driver, harus install library teman-teman semua ya, karena kita baca library teman-teman semua. Jadi contoh misalnya kalau di ARG ya, itu ggplot tuh terkenal banget ya. Nah, ggplot ini terkenal banget. Nah, ggplot 2 teman-teman semua, ini ggplotnya teman-teman semua ya. Nah, jadi ini teman-teman semua ggplot ya. Nah, ini ggplot teman-teman semua nih. Wah, ini dia bisa bermacam-macam visualisasi. Sangat kaya teman-teman semua. Memang di JS, di R, di Python itu cukup hebat lah bicara visualisasi teman-teman semua ya, untuk software subhanallah open source ya gitu ya, gratisan teman-teman semua ya. Nah, ini nih teman-teman semua nih. Wah, ini bisa macam-macam nih. Sangat kompleks teman-teman semua ya. Jadi you mau visualisasi apa aja bisa sebenarnya. Tapi kan jangan lupa ya, pastikan analisa datanya selesai dulu baru kita bicara visualisasi ya. Visualisasi kan hanya salah satu bentuk output kualitatif teman-teman semua. Kira-kira gitulah teman-teman semua ya perkenalannya ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita mungkin nanti ada biasa ya Gmeet ya teman-teman semua, cuma saya lupa lah, tapi ini kan perkenalan ya teman-teman semua. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Sukses buat Anda ya, jangan lupa mulai belajar ya, pelan-pelan tapi pasti. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu ya dimanapun Anda berada ya. Semoga hari-hari Anda penuh dengan kebaikan ya, dan kesehatan, kesejahteraan selalu mengiringi kehidupan Anda semua. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.